pagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Yang terhormat Ibu Erika Las Astutenitias MPD selaku dosen pembimbing seminar. Kemudian yang kedua Bapak Umar Hardianto MPD selaku guru pamong. Kemudian yang ketiga Ibu Isna Parasanti selaku MPD selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Swandayu Budi Santoso, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Prodi Matematika. Pada kesempatan hari ini, izin saya akan mempresentasikan hasil refleksi pembelajaran saya selama mengikuti program PPG Gelombang 1 tahun 2023, yaitu paradigma baru terhadap makna guru. Topik mata kuliah. Kemudian mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari 5 topik, yaitu topik 1 teori-teori yang mendasari pembelajaran diferensiasi, kemudian aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, kemudian topik ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian topik 4 rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir topik 5 adalah evaluasi pada pembelajaran. Kemudian hasil refleksi seminar mata kuliah pembelajaran diferensiasi, saya memilih pembelajaran berdiferensiasi karena dalam konteks pendidikan saat ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang adaptif dan inklusif dalam proses pembelajaran. Dalam lingkungan pendidikan saat ini, siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang beragam, sehingga pendekatan one size fits all tidak lagi relevan. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran, bahan pembelajaran, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan minat individu siswa, sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. Dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 macam, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berbentuk konten, kemudian pembelajaran berdiferensiasi berbentuk proses, kemudian yang terakhir pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk produk. Kemudian yang pembelajaran berdiferensiasi konten yaitu seperti dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi konten yaitu seperti contohnya dalam hal ini guru menyediakan sesuai dengan gaya belajar. Kemudian contoh yang kedua pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk proses yaitu guru membentuk seperti pendekatan TRL, perlakuan seperti tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian pembelajaran berbentuk produk yaitu hasilnya, jadi siswa diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kemampuannya sendiri. Kemudian pembelajaran yang bermakna dari pembelajaran berdiferensiasi, saya memilih topik 4 yaitu rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini kenapa saya memilih, karena mungkin lebih cocok dan bisa diterapkan di sekolah. Dalam hal ini kalau cuma teori saya mungkin kurang pas, jadi alangkah lebih baiknya dilaksanakan dan diimplementasikan pada sekolah. Kemudian sebelum merancang pembelajaran dalam modul ajar, seorang guru wajib melakukan pemetaan terhadap siswa seperti kompetensi intelektual peserta didik, kompetensi sosial, dan kompetensi psikomotorik, serta melihat dari minat atau keinginan peserta didik dan kebutuhan siswa dengan cara mengobservasi. Berikut adalah link artefak pembelajaran desain inovasi dan rencana tindak lanjut, yaitu ada link modul ajar ini, kemudian bisa di scan ataupun di copy paste ini, kemudian ada link YouTube micro teaching, kemudian ada potongan pembelajaran penerapan di sekolah, itu ada linknya. Ini adalah salah satu modul ajar artefak, yaitu modul ajar, yaitu ada modul ajarnya, materinya adalah sistem persamaan linear 3 variabel, nama penyusunnya adalah saya sendiri, Swandayu Budi Santoso. Kemudian jenjang sekolah yaitu
kelas 10 fase E pendidikan umum, alokasi waktu 90 menit atau 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Kemudian moda pembelajarannya tatap muka, metode pembelajarannya problem based learning. Sarana dan prasarana papan tulis, spidol, komputer, laptop atau HP, jaringan internet, LCD dan proyektor. CP-nya sudah ada, kemudian tujuannya juga sudah ada, kemudian materi ajarnya sudah ada. Sementara asesmennya ada diagnostik sebagai nanti perlakuan pendekatan TRL atau diferensiasi proses, yaitu pengisian form, kemudian asesmen kelompok, pengisian LKPD, dan asesmen individu sebagai kuis bentuk uraian atau formatif. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada pendahuluan orientasi, guru persepsi, kemudian ada juga guru melakukan tes diagnostik awal pada LMS dengan 4 soal yang sudah ada di linknya, nanti bisa dilihat. Kemudian pada alur eksplorasi konsep ini juga penting karena guru membebaskan siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing yang telah disiapkan oleh guru, yaitu ada video pembelajaran, ada PPT, ada juga buku ajar. Ini termasuk diferensiasi konten. Kemudian pada alur ruang kolaborasi, guru membentuk peserta didik menjadi 7 kelompok atau 5 orang. Kemudian anggota kelompok dipilih oleh guru berdasarkan kemampuan peserta didik atau asesmen diagnostik awal yang terdiri dari tinggi, sedang, rendah, yaitu diferensiasi proses dengan pendekatan TARL. Setelah itu siswa diberi LKPD, kemudian mempresentasikan pada alur demonstrasi kontekstual dengan mengkolaborasikan ice breaking, yaitu talking stick, dengan mengkolaborasikan talking stick dengan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Kemudian pada waktu diskusi, guru menekankan hasil diskusi kepada siswa, kemudian mengupload hasil diskusi pada alur demonstrasi yang telah disediakan. Setelah itu pada alur elaborasi pemahaman, siswa diberikan tes formatif. Kemudian yang terakhir, koneksi antar materi, guru dan siswa menjelaskan mengenai penerapan sistem SPL, persamaan linear 3 variabel di kehidupan sehari-hari. Pada alur aksi nyata, siswa juga mengisi link yang telah disediakan, yaitu refleksi pembelajaran hari ini, dan guru mengingatkan pada pertemuan berikutnya dan pada materi berikutnya, yaitu terakhir mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan memberi pesan untuk tetap semangat. Ini adalah contoh asesmen diagnostik awal lampiran, kemudian ini adalah contoh LKPD. Nah, ini yang paling penting, yaitu pada asesmen formatif. Jadi siswa diberikan kebebasan dalam mengerjakan soal mana yang paling mudah, entah itu pakai substitusi atau eliminasi saja atau metode gabungan. Jadi ini juga termasuk diferensiasi produk. Ini adalah salah satu praktek micro teaching di mana saya melakukan praktek micro teaching kepada teman-teman, yaitu guru mengabsensi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu guru menjelaskan alur merdeka pada ini adalah salah satu video micro teaching pembelajaran diferensiasi. Nah, ini adalah guru pendahuluan dulu, mengabsensi siswa yang tidak hadir pada hari ini, kemudian menjelaskan kalau LMS ada alur merdeka, kemudian guru memberikan setelah menjelaskan, kemudian guru juga menjelaskan alur merdeka, yaitu mulai diri. Kemudian setelah mulai diri, siswa diberikan kesempatan untuk mengisi tes diagnostik awal, gitu. Ini coba kita lihat. Nah, itu mulai diri, siswa mengisi tes diagnostik kognitif awal sebagai nanti
awal dari kesiapan dan pembagian kelompok. Nah, kemudian setelah diisi, guru mengecek kembali sudah diisi semua. Kemudian setelah itu ada alur eksplorasi konsep. Nah, ini adalah salah satu diferensiasi dalam bentuk konten. Guru menyiapkan materi ajar, kemudian siswa diberi kesempatan untuk memilih bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi sudah bebas sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, pada alur demonstrasi maka guru mengkolaborasikan agar siswa ada yang maju, kelompok entah kelompok 1 ataupun kelompok 2 ataupun kelompok 3 beri kesempatan untuk maju dengan mengkolaborasikan teknik talking stick, yaitu menyanyikan lagu daerah, diantaranya salah satunya lagu daerah Jawa Tengah, Gundul-Gundul Pacul. Nah, ini guru memberikan spidol kemudian memutarkan sesuai dengan irama lagu yang diberikan. Ini adalah salah satu contoh implementasi di kelas atau di sekolah. Nah, ini guru masuk, kemudian memberikan salam pembuka, kemudian berdoa. Ini akan ketua kelasnya siapa, berdoa. Setelah itu menanyakan kabar, kemudian memberikan persepsi, yaitu diagnostik awal untuk mengetahui kesiapan siswa dalam akan melaksanakan pembelajaran pada hari ini, dan sekaligus untuk membagi kelompok atau memberikan perlakuan pada siswa dengan tingkat kognitif tinggi, sedang, dan rendah. Ini siswa mengisi tes diagnostik awal, yaitu mulai diri, kemudian ini eksplorasi konsep, kemudian guru membagi kelompok berdasarkan tes diagnostik awal atau pembelajaran proses dengan pendekatan TRL. Dan ini guru memberikan semangat pada siswa dengan tingkat kognitif tinggi, kemudian ini memberikan solusi pada siswa pada alur ruang kolaborasi. Guru memberikan pembagian kelompok berdasarkan tes diagnosis awal, dan ini guru memberikan penekanan pada siswa yang dengan tingkat kognitif tinggi, memberikan semangat, kemudian guru memberikan solusi pada siswa yang hanya bertanya aja, kemudian ada yang ini dengan tingkat yang rendah, ya, pertanyaan langsung dijawab, diberikan solusi mana yang paling mudah. Kemudian guru mengkolaborasikan talking stick kembali dengan lagu Suwe Ora Jamu yang berasal dari Jawa Tengah, yang memutarkan feedback. Guru memberikan ice breaking dengan mengkolaborasikan talking stick dan menggunakan lagu Suwe Ora Jamu. Dalam hal ini agar ice breakingnya berjalan, agar tidak jenuh, maka guru memberikan ice breaking. Sampai berakhir di salah satu kelompok, kemudian maju, dan ini penjelasannya berdasarkan KPP tadi. Kemudian guru memberikan elaborasi manajemen, memberikan dielaborasi dan merefleksikan diri, kemudian berdoa dan salam. Ini adalah salah satu contoh artefak, yaitu modul ajar matematika dengan integritas nama saya sendiri, kemudian judul modul ajarnya sistem persamaan linear 3 variabel, jenjang sekolahnya SMA kelas 10, fase E satuan pendidikan umum, alokasi waktunya 90 menit atau 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran atau pertemuan, kemudian model pembelajarannya tatap muka, metode pembelajarannya PBL, cara pelaksanaannya papan
tulis, spidol, komputer, HP, laptop, jaringan internet, LCD, proyektor. Kemudian dalam hal ini saya perlu menekankan bahwa arus persepsi atau alur merdeka yang dipilih yaitu mulai diri ada tes diagnostik awal untuk mengetahui tingkatan kesiapan siswa dalam akan mengikuti proses pembelajaran. Jadi siswa nanti mengisi pada link untuk menjawab soal dan diketahui tingkat kesiapannya seperti apa, dan sekaligus sebagai pembagian atau perlakuan kelompok untuk diferensiasi proses. Kemudian fase orientasi ada juga guru membebaskan atau memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih materi atau bahan ajar yang telah disediakan guru. Ada link YouTube, ada PPT, ada juga dalam bentuk buku PDF. Kemudian fase 2 mengorganisasikan. Nah, pada fase mengorganisasikan siswa belajar yaitu ruang kolaborasi. Kalau pada LMS saya, guru membagi peserta didik dengan berdasarkan kemampuan peserta didik atau kesiapan peserta didik dari asesmen yang telah dilakukan pada alur mulai diri. Nah, kelompok itu dibagi menjadi 3 komponen yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, dalam hal ini masuk kepada diferensiasi proses dengan pendekatan TARL. Nah, ini adalah contoh media pembelajaran yang berbasis LMS. Ada alur merdeka. Ini adalah diferensiasi konten, yaitu guru membebaskan siswa memilih bahan ajar atau menyesuaikan sesuai gaya belajarnya masing-masing. Ada video pembelajaran, ada bahan ajar, ada juga bahan presentasi atau PPT. Kemudian sebelumnya juga ada mulai diri, ini juga penekanan bahwa ada tes diagnostik awal sebelum memulai pembelajaran dan sebagai mengetahui kesiapan serta untuk membagi kelompok menjadi tingkatan 3 kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah atau pendekatan TRL yang dimana dimasuk pada diferensiasi proses. Nah, ini adalah inovasi media digital, media pembelajaran berbasis LMS, Learning Management System dengan alur merdeka. Ini adalah bentuk contohnya. Ini juga ada bentuknya, ini juga ada bentuknya. Dari ini elaborasi pemahaman, siswa nanti akan diperintah mengerjakan tes formatif secara individu. Ini ada linknya, ini dikerjakan. Kemudian ada dikoneksi antar materi. Nah, ini satu langkah siswa dan guru menerapkan sistem bersama 3 variabel di dalam kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual. Kemudian aksi nyata, siswa merefleksikan apa yang telah didapat pada pertemuan hari ini. Dalam hal ini mengisi Google Form, apakah pembelajaran menyenangkan atau ada materi yang dirasa kurang. Ini adalah contoh pengelompokan berdasarkan tes diagnostik awal, yaitu dikelompokkan dulu, nilainya sudah terkumpul, kemudian dicari rata-ratanya, kemudian dicari variansinya, kemudian dicari standar deviasinya. Kelompok tinggi yaitu nilai rata-rata ditambah 1 kali standar deviasi, yaitu hasilnya 85. Jadi nilai di atas 85 itu masuk ke tingkatan tinggi, ada beberapa yang warna hijau. Kemudian nilai rendah yaitu rata-rata dikurangi 1 kali standar deviasi, hasilnya 30, yaitu berwarna merah. Nah, di antara tinggi dan rendah itu adalah nilai dengan kategori sedang. Nah, ini ada bidang, ada yang berwarna kuning, itu masuknya di sedang, jadi 75. Kemudian 50, kemudian kalau di yang tinggi 100, atau yang rendah 25, kemudian ada yang 0 juga. Nah, ini adalah contoh pengelompokan berdasarkan tes karakteristik siswa. Ada beberapa karakteristik siswa yang istimewa, tentunya ada yang menginginkan pembelajaran berbasis kinestetik, visual, audiovisual, terus ada yang dua-duanya, dan ada yang beberapa ini sudah ada datanya. Maka guru tinggal
memberikan materi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau biasa disebut diferensiasi konten. Nah, siswa diberi kebebasan pada alur eksplorasi konsep yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di sini siswa bebas memilih, bisa lewat YouTube, bisa lewat PPT ataupun bahan ajar buku yang telah disediakan oleh guru di alur Merdeka tadi, khususnya di eksplorasi konsep. Nah, kemudian slide berikutnya yaitu perubahan paradigma baru terhadap makna guru. Setelah saya refleksikan bahwa perubahan paradigma baru terhadap makna guru yang pada masa kini mendukung dan mendorong penerapan pembelajaran diferensiasi. Dalam hal ini, diferensiasi itu adalah sebuah kebebasan sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu belajarlah sesuai dengan zamannya, karena menempatkan guru itu sebagai agen responsif, inklusif, dan berorientasi pada pembelajaran siswa yang beragam, tidak lagi monoton atau satu arah seperti yang lalu-lalu, sehingga pembelajaran bisa berjalan menarik, terus berjalan aktif, interaktif. Jadi tidak hanya berpusat pada guru, namun lebih berpusat pada si kelas, sehingga pembelajaran bisa bermakna. Mungkin sekian dulu presentasi pembelajaran atau refleksi seminar saya selama mengikuti PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Apabila ada kurangnya mungkin dari saya sendiri, dan apabila ada lebihnya mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saya berterima kasih pada pihak-pihak penyelenggara maupun LPTK ataupun sekolah mitra, dan tentunya yang paling penting adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menyelenggarakan PPG Prajabatan hari ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi 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 santi, om rahayu rahayu rahayu.